Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Paviliun Douji. Dalam hal ketinggian, Paviliun Douji hanya setengah tinggi dari gedung Yingbin, tetapi berdiri di depan Paviliun Douji ini, dia merasakan paksaan yang kuat. Pemaksaan ini sangat kuat, bahkan Xiao Yan berada di Paviliun Douji ini ada beberapa getaran di bawah. Pembaruan adalah yang tercepat namun, dibandingkan dengan ruang kosong gedung Yingbin, Paviliun Douji sangat hidup. Hanya ada satu pintu untuk memasuki Paviliun Douji, oleh karena itu, semua orang harus berbaris. Melihat antrian panjang di depan saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, saya khawatir akan butuh waktu lama untuk memasuki Paviliun Douji. Saya tidak tahu kapan waktu tenang ini akan berakhir, dan mungkin sulit bagi saya untuk meningkatkan kekuatan saya. Ini benar-benar hebat. Pada saat ini, sesosok bergegas keluar dari paviliun keterampilan bertarung, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Orang ini hanya seorang kaisar yang kuat, tetapi dia harus memiliki kesempatan sendiri untuk mendapatkan keterampilan bertarung tingkat menengah dari peringkat abadi ini. Namun, kalimat ini juga membangkitkan rasa ingin tahu Xiao Yan. Jika seorang kaisar benar-benar dapat memperoleh keterampilan bertarung tingkat menengah dari peringkat abadi, maka jumlah keterampilan bertarung di paviliun keterampilan bertarung ini sedikit mencengangkan. Namun, kaisar tampaknya sangat senang sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa ada seseorang di depannya. Dia buru-buru menghentikan sosoknya. Tetapi sudah terlambat, sosok itu sudah muncul, yang kaisar bertabrakan, secara langsung. Namun, kekuatan besar tiba-tiba datang dari pria di seberangnya, dan kekuatan ini langsung menjatuhkan kaisar. Pembangkit tenaga Raja Abadi. Xiao Yan melihat sosok itu, alisnya berkerut, tetapi dia tidak menyangka bahwa keberuntungannya begitu buruk sehingga dia akan menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat ini ketika dia datang ke Paviliun Douji ini. Tidak akan pernah ada lebih dari 10 pembangkit tenaga Raja Abadi di gedung Yingbin ini, dan pembangkit tenaga Raja Abadi ini hanya sesekali memancarkan aura ketika Xiao Yan dan yang lainnya datang, dan mereka semua menyembunyikan aura mereka sendiri. Di gedung penyambutan ini, tidak banyak orang idiot, kebanyakan dari mereka datang ke kota makam darah ini tanpa disengaja. Oleh karena itu, jika tidak perlu, mereka ingin meninggalkan makam darah hidup-hidup dan kembali ke kerabat mereka hidup-hidup. Oleh karena itu, ketika Xiao Yan dan sekelompok orang datang ke gedung penyambutan, meskipun orang-orang itu memperhatikan Xiao Yan dan mereka tidak menghentikannya. Namun, Xiao Yan tidak menyangka bahwa Raja Abadi ini benar-benar tertarik dengan isi di sini. Namun, keberuntungan pembangkit tenaga Raja Abadi ini tampaknya sangat buruk, karena orang yang mengguncangnya sebenarnya adalah penduduk kota makam darah, dan saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Tembakan Raja Abadi ini tidak ringan, yang itu ketika Kaisar berdiri, beberapa tulang rusuk patah. Dengan suara peluit panjang, beberapa sosok muncul langsung di sini, yang dipimpin adalah Senling, dan ada dua Raja Abadi lainnya di samping Senling. Tuanku, Anda harus memutuskan untuk kami. Orang ini memiliki kekuatannya sendiri, menyakiti penduduk kota kuburan darah kami, dan melanggar perjanjian kami sebelumnya. Tuanmu harus membalaskan dendam kami. Ketika Senling muncul, penduduk kota makam darah lainnya segera bergegas dan menuduh Senling sebagai Raja Abadi. Senling melirik Raja Abadi dan berkata, "Apalagi yang kamu inginkan?" Raja Abadi memandang Senling, tersenyum dan berkata, "Semua orang yang hadir melihatnya. Dia menyerang saya lebih dulu, saya hanya bertahan. Dia memukul saya sendiri, saya bertahan. Tetapi saya terluka karena kekuatan anti kejut, apa gunanya? Ini ada hubungannya denganku. Ya, saya bisa bersaksi. Yang Mulia membuat aturan dengan kami sebelumnya bahwa jika penghuni makam darah mengambil inisiatif untuk menyerang, kami dapat bertahan. Tetapi mereka sendiri terlalu lemah. Jadi itu bukan salah siapa-siapa, peringkat alam roh abadi muncul. Xiao Yan melihat adegan ini dengan sedikit pemikiran. Adegan ini jelas bukan kebetulan, tetapi sengaja diatur oleh seseorang. Tujuannya adalah untuk menguji garis bawah makam darah. Intinya, bahkan dengan mengorbankan Raja Abadi ini juga. Aku juga melihatnya, memang benar bahwa Kaisar sendiri yang melancarkan serangan. Raja Abadi ini hanya membela diri. Pada saat ini, embusan angin muncul, dan sudah ada orang lain di samping Xiao Yan. Orang ini mengenakan sebuah jaket hitam. Dengan penampilannya, seluruh ruang tampak sedikit menyedihkan.
Kaisar yang berdiri dengan bantuan rekannya hampir muntah darah ketika dia mendengar kalimat ini. Bagaimana mungkin seorang kaisarnya mengambil inisiatif untuk menyerang Raja Abadi? Dia jelas menabraknya secara tidak sengaja, dan kemudian terbang, tetapi dia tidak bermaksud menyerang. Shenling melirik pria berjubah hitam, masih sedikit ragu. Pada saat ini pria berbaju hitam berkata kepada Xiao Yan, pria berjubah hitam juga ada di sini. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya padanya. Pria berbaju hitam itu menunjuk Xiao Yan, dan Shenling akhirnya menatap Xiao Yan, dan sepasang mata biru sedikit berubah. Xiao Yan tidak menyangka bahwa dia akan terlibat begitu mudah. Xiao Yan melirik pria berpakaian hitam dan berkata, maaf, saya sedikit tersesat sekarang, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Ketika Anda kembali ke indera Anda sudah di sini. Karena masalahnya tidak jelas, maka tidak perlu mengejarnya. Di belakang Xiao Yan, sosok lain perlahan muncul. Ketika sosok ini muncul, diam, bahkan Xiao Yan tidak menyadari keberadaannya sebelumnya. Orang ini adalah orang yang berbahaya. Selain itu, Xiao Yan samar-samar merasa sedikit akrab dengan aura yang memancar darinya. Ketika Shenling melihat sosok ini, bahkan ekspresi heran muncul di wajahnya. Mengapa dia muncul? Namun, jika masalah ini dibiarkan begitu saja, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk memberikan penjelasan kepada penduduk kota Makam Darah. Sosok yang berjalan keluar dari belakang Xiao Yan melirik Shenling, lalu berjalan menuju Raja Abadi. Sementara Raja Abadi melihat sosok yang berjalan ke arahnya dengan sedikit keterkejutan di wajahnya, mengatakan hal seperti itu kepada Shenling, terutama karena orang ini masih seorang pria yang tidak dapat dijangkau oleh Raja Abadi. Karena beberapa orang mencoba memprovokasi aturan Makam Darah, mari kita tangani dengan aturan lain. Pria yang keluar dari belakang Xiao Yan tiba-tiba meraih lengan Raja Abadi. Adegan tiba-tiba ini juga mengejutkan Raja Abadi. Tetapi Raja Abadi tetaplah Raja Abadi. Dan dia bereaksi dengan cepat. Dan lapisan ki pertempuran yang tebal membungkus tangannya dengan erat. Hanya saja Raja Abadi ini masih terlalu ceroboh. Pembaruan tercepat awalnya berpikir bahwa mengandalkan kekuatan Raja Abadi. Jika dia menolak dengan santai, sama sekali tidak ada cara bagi orang ini untuk menyakitinya sedikit pun. Sangat disayangkan bahwa tangan pria yang mendarat di lengan Raja Abadi itu bukan lagi tangan biasa, tetapi cakar naga yang ditutupi sisik. Cakar naga ini langsung mematahkan Raja Abadi. Pertahanan dendam, cakar naga yang tajam menembus langsung ke dalam daging dan darahnya. Tubuh Raja Abadi segera mengejang. Tangan Raja Abadi yang lain menghancurkan ruang ke arah pria itu tanpa ragu-ragu. Sebuah pukulan jatuh, dan ruang itu hancur. Bahkan Xiao Yan yang berada di kejauhan jelas. Aku bisa merasakan kekuatan penghancur ini memukul. Raja Abadi adalah Raja Abadi. Dan bahkan di tengah rasa sakit yang luar biasa, dia bisa meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Namun, meskipun pukulannya cepat dan keras, tubuh pria itu terbanting ke satu sisi, dan pukulan itu mengenai telinga pria itu. Pakaian pria itu gemerisik, dan tubuh yang kuat, meskipun pukulan ini menakutkan. Tetapi kekuatannya pukulan tidak bisa mempengaruhinya, dan itu tetap tidak bisa menyakitinya. Dan memanfaatkan kesempatan ini, dia menarik dengan keras, dan cakar naga segera merobek seluruh lengan Raja Abadi, dan darah merah cerah jatuh langsung dari lengan yang patah dan menetes ke tanah. Pada saat ini, lingkungan segera menjadi sunyi, dan banyak orang tidak bisa menahan diri untuk menelan apa yang orang ini maksud dengan aturan lain. Menurut kesepakatan yang dibuat oleh Makam Darah dan mereka, jika penduduk kota Makam Darah berinisiatif menyerang orang-orang di Gedung Yingbin, maka mereka membuat pertahanan, dan Makam Darah sangat sulit dikejar. Namun, aturan lain adalah bahwa orang-orang di Gedung Yingbin dapat saling menantang, dan Makam Darah tidak akan pernah peduli dengan hidup mereka. Karena metode sebelumnya kontroversial, maka gunakan metode terakhir untuk menyelesaikannya. Langsung, secara sederhana. Raja Abadi yang kehilangan lengannya seperti harimau yang kehilangan giginya. Meskipun dia masih bisa menggertak, dia tidak lagi mengancam orang. Namun, kegagalan Raja Abadi ini juga memenuhi orang ini. Kekuatan yang kuat, tembakan yang kejam, sekali lagi membuat orang melihat sarana Makam Darah. Orang-orang yang tinggal di Gedung Yingbin merasa kedinginan. Tidak heran Makam Darah tidak memiliki penjaga di Gedung Yingbin, dan tidak takut seseorang akan berani membuat masalah di Gedung Yingbin. Dengan orang yang begitu menakutkan duduk di kota, jika ada yang berani membuat masalah, aku takut dia juga akan dihukum. Raja Abadi melirik lengannya yang terputus dan jejak kebencian melintas di matanya, dan dia memilih untuk bertarung sampai mati tanpa ragu-ragu.
Sayangnya, ketika dia hendak bergerak, cahaya menyilaukan datang langsung dari tangan pria itu, dan hanya dalam sekejap, lengan berdarah itu menghilang tanpa jejak. Raja Abadi tiba-tiba merasa kedinginan, dan benar-benar menghentikan langkahnya dengan tiba-tiba. Jika kamu ingin menyusahkanku, kamu tidak memenuhi syarat sekarang. Orang di belakangmu mungkin memenuhi syarat. Jika kamu ingin membalas dendam, biarkan dia datang. Pria itu bertepuk tangan dan berjalan menuju paviliun Doji seolah-olah tidak ada yang terjadi. Raja Abadi tertegun untuk sementara waktu, dan ketika dia melanggar titik ini, dia tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk bertarung. Pertarungan level mesum semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti sama sekali. Itu dia. Ada juga sedikit ketakutan di hati Xiao Yan, tapi dia tidak berharap untuk bertemu lagi dengan cara ini. Di alam rahasia ruang dan waktu, seseorang menyelamatkan si Tianyu dari Xiao Yan dan Zhao Yuntian. Pada saat itu, Xiao Yan belum mencapai kekuatan Dou Xian, tetapi pihak lain telah mencapai Dou Xian. Hanya saja, ketika kita bertemu lagi, ternyata kamu tidak akan pernah menjadi orang yang bisa tumbuh dewasa, dan orang lain hanya akan diam. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan segera berjalan menuju Dou Skill Pavilion. Jika bahkan orang-orang dengan kekuatannya tertarik dengan Dou Skills di dalamnya, maka setidaknya dia tidak akan kecewa. Melihat Xiao Yan berjalan menuju gedung Yingbin, pria berpakaian hitam yang berdiri di samping Xiao Yan menunjukkan sedikit keterkejutan. Saya tahu bahwa Xiao Yan sulit, tetapi saya tidak menyangka dia tidak melompat ke lubangnya sendiri, yang benar-benar tidak terduga. Bukankah sudah kukatakan, dia tidak menghadapinya dengan mudah. Sesosok muncul di samping pria berbaju hitam, dan wajahnya penuh bayangan. Jika Xiao Yan melihat orang ini, dia pasti akan mengenalnya. Dia adalah Sangguan Yulong. Apakah identitas dan penyelidikan latar belakang sudah jelas? Pria berpakaian hitam itu menatap Sangguan Yulong dengan sedikit keraguan di matanya. Jika Xiao Yan baru saja mengakui bahwa kaisar yang mengambil inisiatif untuk menyerang Raja Abadi, itu pasti akan membangkitkan ketidakpuasan penduduk lokal Makam Darah, dan penduduk ini pasti tidak akan memberi Xiao Yan penampilan yang bagus, akan salah, dan Anda bahkan mungkin tidak dapat memasuki pavilion Doji. Tentu saja, jika Xiao Yan mengatakan bahwa Raja Abadi mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, dia tidak hanya akan menyinggung Raja Abadi, tetapi juga menyinggung semua orang di gedung Yingbin. Lagi pula, apa yang ingin dilakukan Raja Abadi ini adalah apa yang ingin mereka semua lakukan. Namun, Xiao Yan pura-pura tuli dan bisu, setidaknya tidak bersalah, dia berjalan lancar dan tidak jatuh ke lubangnya sendiri. Orang yang bijaksana sebagai lawan jelas bukan hal yang baik, apalagi di Makam Darah ini. Saya tidak tahu latar belakang identitas, tetapi di Makam Darah ini, tidak peduli apa yang terjadi pada siapapun, itu akan dihitung di kepala Makam Darah, dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Selama Anda membantu saya bunuh dia, maka aku berjanji urusanmu akan terpenuhi secara alami, kata Sangguan Yulong. Beri aku waktu, masalah ini perlu dibahas dalam jangka panjang. Aku ingin membunuh seorang pria yang bahkan tidak bisa menang melawan saudaramu. Ini sangat sulit. Pria berpakaian hitam itu masih tidak setuju. Sangguan Yulong melirik Xiao Yan dengan wajah muram lagi, lalu berjalan menuju gedung Yingbin. Namun, ketika Sangguan Yulong berbalik, seringai muncul di mulut Xiao Yan. Pada awalnya, saya tidak bisa membunuh Anda karena perintah Makam Darah. Karena Anda mencari kematian kali ini, saya akan menyelesaikan Anda terlebih dahulu jika ada kesempatan. Xiao Yan memandang pavilion Doji di depannya, dan setelah menunggu beberapa saat, dia akhirnya masuk ke pavilion Doji. Memasuki pavilion Doji tidak memerlukan terlalu banyak formalitas, Anda hanya perlu mendaftar dan mengkonfirmasi identitas Anda. Ketika Anda meninggalkan pavilion Doji, Anda dapat mendaftarkan Doji yang telah Anda ambil. Namun, karena banyak orang memasuki pavilion Doji, sangat sedikit orang yang berhasil mengalahkan Doji. Setelah memasuki Dou Skill Pavilion, harapan di hati Xiao Yan dengan cepat ditekan. Pavilion Doji ini adalah tempat di mana penguasa Makam Darah digunakan untuk meningkatkan kekuatan penduduk kota Makam Darah. Namun, dilihat dari ketenangan dan keharmonisan kota Makam Darah, keterampilan bertarung di sini pasti bukan keterampilan bertarung yang menyeramkan, yang membuat Xiao Yan lega. Jika keterampilan bertarung di sini termasuk dalam kategori ini, maka tidak peduli seberapa kuat mereka, Xiao Yan tidak akan ragu untuk menyerahkannya. Setiap orang memiliki garis bawahnya sendiri. Begitu Anda menyentuh garis itu,
Tidak peduli seberapa besar godaannya, Anda tidak akan tergerak olehnya. Ada banyak orang di paviliun Douji ini. Seperti Xiao Yan, ada orang di sini yang datang ke sini dari gedung Yingbin. Tentu saja, ada juga beberapa penduduk kota makam darah. Mereka tampak sangat tenang, dan hidup mereka tidak terganggu oleh masuknya orang luar ini. Di paviliun Douji, ada ruangan terpisah, dan ada penghalang pertahanan di pintu ruangan ini. Penghalang pertahanan ini memisahkan Douji di dalam dan mereka yang datang untuk mencarinya. Dan jika seseorang ingin mengambil keterampilan bertarung di dalam, mereka harus menembus penghalang pertahanan ini. Namun, satu-satunya hal yang sedikit rumit adalah mereka tidak tahu sama sekali apa yang ada di ruangan ini. Mungkin itu adalah keterampilan bertarung yang cocok untuk mereka, tetapi mungkin juga keterampilan bertarung yang tidak cocok untuk mereka. Itu tergantung pada keberuntungan dan penilaian seseorang. Untuk penduduk kota makam darah, jika mereka menembus penghalang pertahanan ini, tetapi keterampilan bertarung di dalamnya tidak cocok untuk mereka, kebanyakan dari mereka lebih suka melepaskan keterampilan bertarung di dalam, dan membiarkan manajer paviliun keterampilan Do mengambil alih. Keterampilan bertarung ini ditempatkan lagi. Lagi pula, keterampilan bertarung yang tidak cocok untuk Anda adalah sia-sia untuk mendapatkannya. Namun, bagi penduduk kota kuburan darah, mereka memiliki kesadaran bahwa mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Namun, untuk pembangkit tenaga listrik atau jenius yang menuangkan 6 besar, mereka tidak akan melakukan ini. Setelah salah satu dari mereka berhasil memperoleh skill bertarung, maka tidak peduli apakah skill bertarung ini cocok dengan atribut mereka sendiri, mereka akan mengambil skill bertarung ini tanpa ragu-ragu. Sebab, bagi mereka, hanya ada satu kesempatan untuk memilih. Ketika mereka menembus penghalang pertahanan, maka tidak peduli apakah keterampilan bertarung di dalamnya cocok atau tidak, mereka telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keterampilan bertarung berikutnya. Oleh karena itu, mereka lebih suka memegang gagasan bahwa saya tidak bisa mendapatkannya dan orang lain tidak bisa mendapatkannya, dan mengambil keterampilan bertarung yang tidak cocok untuk mereka. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, keterampilan bertarung di paviliun Douji menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, ketika seseorang di kota makam darah melihat bahwa alam roh abadi benar-benar mengambil keterampilan bertarung tingkat pertama tingkat kaisar, mereka sangat terkejut. Bagaimanapun, untuk penduduk kota makam darah, keterampilan bertarung ini hanya digunakan untuk alam spiritual kaisar. Namun, alam roh abadi benar-benar mengabaikan tatapan terkejut dari orang-orang ini, tetapi sangat senang, karena dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan apa-apa, dia telah dengan kejam membalaskan dendam penguasa makam darah. Dia berhasil memanfaatkan Lord of the Blood Tomb, dan mampu menenangkan sedikit kebenciannya bahwa dia dipaksa ke sini oleh Blood Tomb. Penduduk kota makam darah melihat ke negeri dongeng yang arogan dan tidak bisa menahan menggelengkan kepala. Tidak heran tuan mereka harus menutup seluruh kota makam darah sebelumnya. Orang seperti ini tidak bekerja sama dengan mereka di kota makam darah. Xiao Yan melihat pemandangan ini, dan wajahnya sedikit merah. Tampaknya ada kontras yang tajam di sini. Di mata mereka, semua orang di Bloodgrave City seharusnya egois dan serakah, tetapi di depan fakta, mereka ditampar dengan keras. Namun, kemarahan kembali menjadi kemarahan. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa ketika minat itu benar-benar terungkap, itu seperti melihat ke cermin iblis, tidak peduli apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, Xiao Yan berdiri di tengah kerumunan dan tidak berpartisipasi dalam pemilihan keterampilan bertarung. Xiao Yan hanya melihat kamar-kamar kecil di depannya dibuka dan kemudian dengan senang hati dibawa pergi. Tentu saja, ada juga beberapa ruangan yang dikelilingi oleh sekelompok orang, karena tidak ada yang berhasil mengambil keterampilan bertarung ini. Oleh karena itu, banyak orang berpikir bahwa keterampilan bertarung di ruangan ini pasti yang terkuat, sehingga banyak orang tertarik untuk mengeluarkan keterampilan bertarung di dalamnya. Melihat pemandangan ini, penduduk kota makam darah mulai meninggalkan paviliun Douji. Berada di tempat yang sama dengan orang-orang bernama Tian Jiao ini, mereka merasa seperti akan mati lemas. Keterampilan bertarung di paviliun keterampilan bertarung ini awalnya terbatas, tetapi mereka sangat tidak tahu malu. Mereka tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi mereka mencoba satu demi satu, dan mereka tidak akan pernah menyerah jika tidak bisa mendapatkannya. Perbedaan antara sekelompok bandit dan hooligan. Xiao Yan melihat pemandangan ini, menghela nafas, dan berjalan menuju lantai 2 di paviliun Douji. Situasi di lantai 2 mirip dengan situasi di lantai 1.
Ada sekitar 100 kamar di pavilion Douji di lantai 2, dan hanya ada 10 kamar Douji. Di pintu masuk 10 kamar, masing-masing door stand dengan beberapa orang. Mereka ingin menerobos ruangan ini bersama-sama untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Lantai 3, 80 kamar, situasinya mirip. Lantai 4, situasinya mirip. Xiao Yan berjalan sampai ke lantai atas pavilion Douji. Semakin tinggi Anda pergi, semakin banyak ruangan yang sulit ditembus, namun, semakin banyak orang kuat berkumpul, karena mereka percaya bahwa keterampilan bertarung yang lebih maju akan berada di puncak. Xiao Yan menyaksikan adegan ini, dan semakin dia tidak mengerti penguasa makam darah. Seharusnya ada ribuan keterampilan bertarung di pavilion Douji ini. Tetapi penguasa makam darah sebenarnya membiarkan semua orang kuat di gedung Yingbin masuk ke sini dalam beberapa hari terakhir, jadi mungkin tidak banyak keterampilan bertarung yang tersisa di sini. Apa tujuan dari Lord of the Blood Grave? Setelah meninggalkan lantai 10, Xiao Yan berjalan menuju lantai 11, tetapi ada tirai tipis di depan lantai 11, dan tirai tipis ini menghalangi banyak orang. Ini harus digunakan untuk penyaringan, hanya mereka yang memiliki kekuatan tertentu yang bisa naik. Sebuah negeri dongeng menyentuh tirai tipis di depannya, dan segera dipantulkan kembali oleh kekuatan yang kuat. Alam roh abadi lainnya penuh dengan pertempuran ki, dan tiba-tiba meninju tirai cahaya. Tetapi saat berikutnya, kekuatan yang kuat mengirimnya terbang, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Setelah menguji satu persatu, tidak sampai orang kelima berhasil masuk, dan kemudian dua orang lagi masuk, tetapi lebih dari selusin orang diblokir dari luar. Melihat upaya mereka gagal, Xiao Yan berjalan menuju tirai tipis, sekelompok orang menyingkir ketika mereka melihat Xiao Yan berjalan menuju tirai tipis ini selangkah demi selangkah, tapi ada ekspresi antisipasi di mata mereka. Ketika Xiao Yan dan beberapa orang lainnya datang ke gedung Yingbin, banyak orang melihat Xiao Yan, jadi mereka tahu bahwa Xiao Yan adalah salah satu dari orang-orang itu. Mereka yang bisa berdiri di tengah-tengah kelompok orang itu pasti memiliki skill yang bagus, tapi aku tidak tahu apakah dia memenuhi syarat untuk menembus lapisan tirai cahaya ini. Xiao Yan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Semakin dekat dia ke tirai tipis ini, semakin kuat perasaan Xiao Yan. Jika tidak ada kekuatan Douxian, saya khawatir tirai tipis ini tidak dapat didekati sama sekali. Namun, bahkan jika itu mencapai kekuatan negeri dongeng, itu mungkin tidak berhasil menembus tirai tipis ini. Ketika Xiao Yan mendekati tirai tipis ini, lapisan api tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Dengan munculnya lapisan api ini, Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa tekanan pada dirinya jauh lebih sedikit. Ini adalah api langit. Seseorang di dekat Xiao Yan melihat api yang tersebar di tubuh Xiao Yan dan buru-buru mundur. Meskipun lapisan api ini terlihat datar, suhu nyala api ini akan meningkat dengan cepat hanya dalam beberapa saat. Terlebih lagi, kekuatan Xiao Yan tidak lemah. Meskipun perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di pavilion Douji ini, jika Anda tidak tahan sendiri, maka Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Ketika Xiao Yan mendekati tirai cahaya dengan api langit di tubuhnya, tirai cahaya yang awalnya bersinar terang meredup segera. Sosok Xiao Yan langsung masuk, menghilang di depan mata semua orang. Seperti yang diharapkan dari orang yang bisa berdiri di lingkaran itu. Saya khawatir ini adalah satu-satunya orang yang bisa menandingi. Sebuah negeri dongeng memandang Xiao Yan yang menghilang. Ya, mereka yang dapat memasuki lapisan tirai cahaya ini sangat kuat, tetapi hanya ada satu orang yang dapat memiliki sikap santai seperti itu. Sangat disayangkan bahwa orang itu adalah kuburan darah. Lengan seorang raja abadi terkoyak oleh gerakan itu. Orang-orang yang dikultivasikan oleh makam darah ini terlalu menakutkan. Keduanya masuk ke dalam, dan aku tidak tahu keterampilan bertarung apa yang ada di dalamnya. Namun, dibandingkan dengan ini, jika mereka berdua bisa bertarung, maka itu akan lebih baik. Pikiran alam roh abadi lainnya muncul di benak. Adegan di mana keduanya saling berhadapan. Xiao Yan memasuki lantai 11. Tata letak di sini sangat mirip dengan tata letak lantai pertama, tetapi jumlah kamar jauh lebih sedikit, dan luas lantai ini mirip dengan lantai pertama. Tapi hanya ada selusin ruangan, namun tidak seperti berikut ini. Skill bertarung di lantai ini memiliki nama dan atribut dari skill bertarung di ruangan di pintu ruangan. Tidak banyak orang di sini. Hanya ada selusin orang. Orang-orang yang bisa masuk ke sini semuanya adalah orang-orang kuat. Mereka tidak bercampur seperti lantai 1. Selain itu, kualitas orang-orang di sini jauh lebih baik daripada di lantai 1.
Semua orang memilih kamar sendiri dan mencoba menembus lapisan penghalang pertahanan energi ini dan mendapatkan keterampilan bertarung yang mereka inginkan. Xiao Yan melirik keterampilan bertarung ini. Sebagian besar keterampilan bertarung di sini adalah peringkat abadi, tetapi peringkat abadi utama dan menengah terutama adalah peringkat abadi, dan ada dua keterampilan bertarung peringkat abadi tinggi. Namun, tidak ada seorang pun di depan dua keterampilan bertarung tingkat keabadian tingkat lanjut ini, karena kondisi untuk dua kultivasi tingkat keabadian tingkat lanjut ini terlalu keras. Tanpa tekad yang gigih dan sumber daya yang cukup, saya mungkin tidak dapat berkultivasi sama sekali. Xiao Yan meliriknya tetapi menyerah dengan cepat, ini hanya hambar bagi Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan berharap untuk mendapatkan keterampilan bertarung yang satu langkah lebih tinggi, dia tidak akan pernah memilih keterampilan bertarung yang tidak akan banyak berpengaruh padanya. Oleh karena itu, Xiao Yan melihat sekeliling dan berjalan menuju lantai 12. Namun, ada juga penghalang antara lantai 11 dan lantai 12. Apalagi penghalang ini bukan penghalang biasa. Karena kali ini penghalangnya adalah tirai cahaya api, atau api merah darah yang telah dilihat Xiao Yan berkali-kali. Ini adalah nyala api di makam penguasa darah, tetapi nyala api ini jauh lebih tidak mendominasi daripada di bawah kendali makam penguasa darah. Namun, di bawah penghalang api ini orang dengan kekuatan kecil mungkin tidak bisa masuk sama sekali. Namun, bagi Xiao Yan, yang telah mengalami nyala api berwarna merah darah di tubuh Qilin, tirai api ini tidak perlu ditakuti. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak ragu untuk membiarkan Tianhuo melindungi tubuhnya dan masuk. Di aula kosong, tidak ada sinar matahari yang masuk, tetapi ada beberapa batu neon yang memancarkan cahaya lemah. Tiba-tiba, lampu api menyala di aula, dan melalui cahaya api, Anda bisa melihat pemandangan beberapa lantai pertama di aula. Pavilion Douji. Lihatlah, ini adalah sifat orang-orang yang disebut jenius di kelas 6 Anda. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang besar, beberapa dari mereka memiliki bakat yang luar biasa, dan beberapa dari mereka memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Tapi sayangnya, di wajah kepentingan, keserakahan batin mereka selalu meledak. Di sisi lain, penduduk kota makam darah kita jarang egois. Ini dibentuk oleh akumulasi ribuan tahun. Saya ingin tahu mengapa Anda memilih masyarakat mana yang penuh keserakahan tidak mau tinggal di makam darah. Pemilik makam darah memandang Sulinger di depannya, dan terus tersenyum kecil di depannya. Sulinger melihat pemandangan di Pavilion Douji, wajahnya sedikit jelek. Meskipun dia tahu bahwa orang di depannya adalah seorang algojo dan iblis pembunuh, tetapi ketika dia datang ke kota makam darah, dia tiba-tiba menyadari bahwa penguasa makam darah yang sangat mereka benci telah menjadi tuan yang meyakinkan. Kuburan darah sudah habis. Selama ribuan tahun, tidak peduli apa yang Lord of the Blood Tomb lakukan di luar City of Blood Tomb, dia masih seorang Lord yang meyakinkan di sini ketika dia kembali ke City of Blood Tomb. Bahkan jika semua orang di Blood Tomb City tahu apa yang telah dilakukan Lord of the Blood Tomb di Grid 6, mereka tidak akan mempengaruhi status Lord of the Blood Tomb di hati mereka sama sekali. Karena dalam pikiran mereka, manusia serakah di 6 besar itu tidak berharga. Namun, kepercayaan inilah yang membuat kelompok penduduk di kota makam darah menjadi kartu terakhir di tangan penguasa makam darah, begitu kekuatan kuat menyerang. Semua penduduk kota makam darah pasti akan berdiri dengan penguasa makam darah, dan menghadapi kelompok penduduk kota makam darah ini. Saya khawatir bahkan negara adidaya akan sulit untuk memulai penguasa makam darah. Dalam hal perencanaan dan pemerintahan kota, pemilik makam darah memang seorang pahlawan, dan bahkan menghabiskan ribuan tahun untuk mengolah penduduk kota makam darah. Sulinger memandang Pavilion Douji yang kosong, dan akhirnya berkata kepada penguasa makam darah, bahkan jika manusia di 6 besar lebih serakah dan ganas daripada penduduk kota makam darah. Namun, Anda masih akan kalah, pada akhirnya. Karena penduduk kota makam darah ini hanyalah pion di tangan Anda tidak bersedia membantu mereka membangun harmoni ini dan membantu mereka menghilangkan keserakahan di hati mereka. Oleh karena itu, bahkan jika Anda memiliki mereka sebagai tameng, kamu akan tetap kalah. Kata-kata Sulinger tidak asin atau ringan, tapi agak mirip dengan Sue Suner. Ini membuat Lord of the Blood Tomb sedikit tertekan, dan kegelisahan yang telah ditekan di hatinya sepertinya kembali ke hatinya saat ini. Mungkinkah kegelisahan yang tidak realistis di hati saya benar-benar menjadi kenyataan? Alis penguasa makam darah berkerut rapat. Jika itu masalahnya, maka dia masih akan membunuh Xiao Yan sebelum semuanya terjadi. Lagi pula,
Dia hanya merasakan kegelisahan ini dari Xiao Yan, bahkan bukan Sue Suner. Anda harus tahu bahwa Sue Suner memiliki sepertiga dari kekuatan King Cheng, bahkan jika itu bisa mengancamnya. Seharusnya dia juga. Namun, ketika penguasa makam darah ragu-ragu, sesosok muncul di aula, dan suara dingin datang. Tuhan, berita telah tercapai. Mereka memiliki beberapa keraguan tentang tindakan awal, dan mereka ingin Tuhan memberikan penjelasan. Selain itu, mereka tampaknya berharap Tuhan akan meningkatkan kondisi aslinya. Suara dingin datang dari suara gelap itu keluar dari sudut. Namun, sebelum Lord of the Blood Tomb berbicara, seseorang telah berbicara terlebih dahulu. Saya masih ingin keripik yang lebih berat. Apakah mereka tidak memiliki nafsu makan yang besar? Namun, saya khawatir mereka masih harus memuntahkan sebanyak yang mereka makan, dan bahkan bagian mereka sendiri akan dimuntahkan. 3.000 air lemah muncul di aula utama. Tidak ada kesopanan dalam nada suaranya. Jelas tidak senang bahwa manusia yang berjanji untuk bekerja sama dengan mereka tiba-tiba meminta lebih banyak keuntungan. Dan penguasa makam darah mendengar kata-kata San Qian Ruo Shui. Dia terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, "Mengapa kamu di sini? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan mengganggu negosiasi dengan kekuatan lain dari 6 besar?" Untuk saat ini, 3.000 Ruo Shui bergerak dan duduk di kursi lain di samping Lord of the Blood Tomb. Bukan apa-apa, hanya saja Immortal Supremacy itu menghancurkan formasi saya. Karena itu, jika saya ingin pergi dan melihat, saya akan menambahkan lebih banyak pada mereka. Tekanan. Namun, saya tidak ingin menyakiti Anda, jadi saya hanya akan meminta pendapat Anda. Ada juga sedikit kejutan dalam nada suara San Qian Ruo Shui, meskipun Immortal Supremacy itu semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas di benua. Namun, tidak ada perang besar selama ribuan tahun di keenam besar, dan dewa tertinggi ini memegang posisi penting dan memiliki hal-hal rumit di tubuh mereka. Saya khawatir bahkan jika mereka memiliki semangat juang yang kuat, diperkirakan tidak mungkin untuk menampilkan kekuatan puncak masa muda mereka. Oleh karena itu, 3.000 Ruo Shui awalnya memperkirakan bahwa mereka akan membutuhkan 1 hari untuk memecahkan formasi dengan kecepatan tercepat, tetapi sekarang tampaknya kelompok abadi tua ini lebih sulit dari yang dibayangkan. Namun, jika kekuatannya digunakan sepenuhnya, masih mungkin untuk menghancurkannya jika Anda mau. Namun, begitu kelompok orang ini dihancurkan, saya khawatir itu akan menyebabkan kewaspadaan pasukan tingkat tinggi, dan orang-orang yang seharusnya tidak muncul juga akan muncul. Pada saat itu, makam darah masih tidak memiliki cara untuk menangkis. Lord of the Blood Tomb melirik ke 3.000 perairan yang lemah dan berkata, biarkan Immortal Supremacy ini sendirian untuk saat ini. Meskipun kekuatan mereka menakutkan, dengan pelajaran kali ini, mereka tidak berani menyebar. Oleh karena itu, kami masih ingin meninggalkan makam darah. Itu bisa dilakukan. Dibandingkan dengan ini, selama periode waktu ini, kamu diam-diam memata-matai Xiao Yan. Cari tahu apa yang istimewa dari Xiao Yan. Setelah memikirkannya, pemilik makam darah akhirnya meminta 3.000 Ruo Shui untuk memeriksanya. Dalam hal kekuatan dan kekuatan jiwa, 3.000 Ruo Shui bahkan lebih menakutkan daripada dirinya sendiri, mungkin dia dapat menemukan sesuatu yang belum dia temukan. Begitu Xiao Yan benar-benar memiliki sesuatu yang dapat mengancam rencana mereka, maka tidak peduli seberapa berguna Xiao Yan itu akan langsung dihancurkan. Dan ketika San Qian Ruo Shui mendengar ini, dia tidak bisa tidak melirik penguasa makam darah. Setelah menghabiskan bertahun-tahun dengan penguasa makam darah, San Qian Ruo Shui secara alami tahu bahwa penguasa makam darah akan menjadi paling tenang dalam keadaan ini. Namun, San Qian Ruo Shui masih merasa sedikit tidak mengerti tentang permintaan dari penguasa makam darah ini, terlalu berlebihan untuk berpikir bahwa alam roh peri akan dipantau sendiri. Dan wajah tegas sosok di sudut tidak bisa tidak mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu. Anda harus tahu bahwa bahkan ketika Anda berhubungan dengan orang-orang itu, Anda tidak begitu berhati-hati. Namun, ini adalah urusan Tuhan, dan dia tidak mengurusnya. Dan 3.000 Ruo Shui akhirnya mengangguk dan setuju di bawah pengawasan penguasa makam darah. Intuisi Lord of the Blood Grave seringkali benar. Meskipun San Qian Ruo Shui tidak peduli di permukaan, dia harus mengakui dalam hatinya bahwa kali ini rencananya hanya memungkinkan kesuksesan dan bukan kegagalan bagi mereka. Sekali Anda gagal, tidak ada kesempatan untuk memulai dari awal lagi. Namun, sebelum 3.000 Ruo Shui pergi, sudah ada satu orang lagi di aula, dan orang ini adalah Shen Ling.
Tuanku, Xiao Yan berjalan ke paviliun Doji belum lama ini, dan Xiao Yan telah berhasil memasuki lantai 15 saat ini. Mari kita lihat apakah Anda perlu mengambil tindakan untuk membuat Xiao Yan kembali tanpa hasil. Nada suara Shenling sedikit lebih terkejut. Tidak banyak orang yang bisa memasuki lantai 15, tetapi hanya ada beberapa di kota Makam Darah, yang semuanya merupakan objek pelatihan utama di kota Makam Darah. Mungkin orang-orang yang datang ke kota Makam Darah dengan penguasa Makam Darah juga memiliki kualifikasi seperti itu. Tetapi keterampilan bertarung di paviliun Doji tampaknya tidak menarik bagi mereka, jadi sekarang hanya Xiao yang telah memasuki Paviliun Ji, yang menyala. Oleh karena itu, Shenling tidak mudah untuk membuat penilaian, tetapi masih melaporkan masalah tersebut kepada pemilik Makam Darah. Tidak heran dia tidak bisa masuk. Lord of the Blood Tome melirik Shenling, dan dia tidak terkejut dengan hasilnya dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir tentang urusan Xiao Yan, kamu harus melanjutkan, dan mari kita bersembunyi di gedung Yingbin. Biarkan orang-orang di dalamnya yang melakukannya. Rencana kita harus ditindaklanjuti, jadi rencana di gedung Yingbin harus ditindaklanjuti terlebih dahulu." Ketika Shenling mendengar kata-kata ini, pandangan gelap melintas di matanya, tetapi dia masih membungkuk kepada penguasa Makam Darah dan pergi perlahan. Namun, ketika Shenling meninggalkan aula utama, dia melirik ke sudut yang tidak jelas dari aula utama, tetapi cahaya di sana sangat gelap, dan kekuatan Shenling lebih baik daripada orang di sudut. Itu jauh lebih buruk, jadi dia hanya merasakan sosok, tetapi Shenling tidak melihat dengan jelas seperti apa orang itu. Ketika San Qian Ruoshui mendengar bahwa Xiao Yan benar-benar memasuki lantai 15 paviliun Doji, dia agak tertarik. 90% dari hal-hal di kota Makam Darah ini diselesaikan oleh penguasa Makam Darah, dan dia tidak ada hubungannya. Sekarang, orang dari kota Makam Darah dan Xiao Yan telah memasuki lantai 15 paviliun keterampilan Do, jadi dia ingin melihat siapa di antara mereka yang dapat bersaing untuk keterampilan Do itu. Anda harus tahu bahwa bahkan kota Makam Darah telah menghabiskan banyak upaya untuk keterampilan bertarung ini. Jika jatuh ke tangan Makam Darah, itu akan baik-baik saja. Jika jatuh ke tangan Xiao Yan, maka saya harus merawat Xiao Yan dengan baik. Setelah 3000 Ruoshui pergi, penguasa Makam Darah melihat sosok yang berdiri di sudut dan berkata, "Janjikan mereka." Namun, 3000 Ruoshui dari lubuk hatiku diam-diam menambahkan bahwa cepat atau lambat seluruh 6 besar akan menjadi milik kita, untuk mengimplementasikan rencana dengan lancar. Bagaimana kalau memberimu bantuan, janji mereka. Dengan 4 kata, penguasa Makam Darah tidak peduli berapa banyak keuntungan yang harus dia korbankan di balik kalimat ini. Jika rencana awal ingin dimajukan, maka manfaat tertentu harus dibayarkan. Tentu saja, keuntungan ini hanya sementara, dan tidak akan lama lagi Lord of the Blood Tome akan mendapatkan semuanya kembali. Namun, penguasa Makam Darah tidak menyembunyikan kata-kata ini dari Sulinger. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Sulinger hanya merasa sedikit kedinginan di belakangnya. Hanya kota Makam Darah yang sudah sulit untuk dihadapi, tetapi saat ini, penguasa Makam Darah tampaknya telah bergabung dengan banyak orang. Siapa yang berani bergabung dengan Makam Darah ketika semua kekuatan dari semua tingkatan bergabung untuk menangani Makam Darah? Sementara Sulinger memikirkannya, sosok yang tersembunyi di sudut berangsur-angsur menghilang, sama seperti ketika dia datang ke aula besar ini sebelumnya. Dia pergi diam-diam. Lord of the Blood Tome memandang Sulinger dan berkata, "Jangan khawatir, kamu adalah kunci dari seluruh rencana. Mungkin kamu bisa tahu siapa mereka." Dia adalah bagian yang paling penting, dan Sulinger mengira dia salah dengar. Dia bukan yang tertinggi abadi, dengan kekuatan untuk mengubah dunia, bagian terpenting bukanlah gilirannya. Namun, ketika penguasa Makam Darah datang ke kota salju, hanya dia dan Sue Suner yang selamat. Jika penguasa Makam Darah tidak memiliki tujuan, saya khawatir Sulinger dan semua orang di kota salju pasti sudah meleleh ke dalam lautan darah itu. Sulinger mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Kota Makam Darah, di depan 3000 sungai yang lemah. Ada beberapa sosok di depan 3000 Ruoshui, tetapi orang-orang ini sedikit malu, tetapi mereka melihat kota Makam Darah di depan mereka dengan sedikit ketakutan. Menurut rumor, di peringkat yang sama, Tianhuo dan Tiansui memiliki keunggulan alami dalam menghadapi manusia, dan sangat kuat dalam hal kekuatan tempur. Sekarang, mereka akhirnya menyadari arti dari kalimat ini. Manusia jauh lebih kuat daripada Tianhuo dan Tiansui dalam hal pembangkit tenaga listrik puncak. Bahkan semua dewa pertempuran manusia telah mencapai 2 digit.
Namun, Tianhuo dan Tiansui hanya dua, tetapi selama puluhan ribu tahun. Kedua orang itu selalu diintimidasi oleh manusia, bahkan dewa perang tidak berani menghadapi kemarahan keduanya. Awalnya, mereka juga mencoba memasukkan Skyfire peringkat teratas ke dalam klan mereka sendiri dan menjadi api suci klan mereka sendiri, tetapi sekarang tampaknya tidak mudah untuk mencapai langkah ini. Namun, tampaknya tidak mudah bagi mereka untuk mengambil kota makam darah ini, tetapi pada saat ini, tampaknya mereka tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Di belakang mereka akan ada seluruh 6 besar. Dilihat dari pembantaian yang ditunjukkan oleh penguasa makam darah itu telah menjadi ancaman bagi seluruh 6 besar. Kekuatan peringkat ada di 6 besar, dan memiliki kekuatan pencegah yang tak tertandingi. Tetapi tidak ada keraguan bahwa begitu 6 besar menderita krisis, orang di atas akan selalu menjadi mereka. Suara mendesing, embusan angin dingin bertiup ke arah sungai 3000 Ruoshui di depannya. Tetapi seluruh sungai 3000 Ruoshui sangat tenang, tanpa jejak ombak. Namun, kedamaian ini membuat hati mereka cemas. Ayo serang. Meskipun 3000 sungai lemah ini menakutkan, jika kita mau menyerahkan beberapa hal kita bisa melewatinya. Kalau tidak, tidak ada orang yang memasukinya akan selamat. Seorang tertinggi abadi melihat ketiganya di depannya. Qian Ruoshui menggelengkan giginya, akhirnya mengambil keputusan. Sungai 3000 Ruoshui memiliki reputasi menakutkan yang tidak dapat diatasi dan tidak dapat diatasi. Namun, bagaimanapun juga, masih ada batasan untuk ini. Selama mereka mau menyerahkan sesuatu, mereka masih bisa melewatinya. Serangan kuat, apa yang kamu gunakan untuk menyerang? Gunakan nyawamu sendiri untuk menyerang. Bahkan jika kamu menyeberangi 3000 sungai yang lemah ini, apa yang akan kamu lakukan? Kamu ambil, bertarunglah dengan mereka. Kamu memiliki beberapa nyawa untuk bertarung dengan mereka. Master Sekte Qizong melirik ke Immortal Supreme dan berkata dengan dingin. Tapi, tunggu saja seperti ini. Jangan lakukan apa-apa. Immortal Supreme tampak sedikit muram. Banyak orang yang memasuki kota makam darah adalah orang-orang luar biasa dari keluarga yang berafiliasi dengan pasukan tingkat super. Jika semua orang ini jatuh ke kota kuburan darah, itu akan berdampak besar pada prestise pasukan tingkat super. Tunggu saja seperti ini. Patriark klan kuno memandang 3000 sungai lemah di depannya dan berkata dengan dingin. Jika 3000 Ruoshui belum menunjukkan kekuatannya, mungkin Patriark kuno masih memiliki rencana untuk menyerang. Lagi pula, meskipun mereka akan membayar harga tertentu untuk bertahan dari 3000 perairan yang lemah ini, mereka memiliki keunggulan dalam kekuatan tempur puncak dan tidak takut dengan makam darah. Namun, kekuatan 3000 Ruoshui terlalu kuat, meskipun formasi yang menjebak mereka ini diatur secara khusus oleh 3000 Ruoshui terlebih dahulu. Namun, pada akhirnya, tujuan menjebak mereka tercapai. Dan kota makam darah adalah base camp mereka. Mereka telah ada di sini selama 1000 tahun, dan 1000 tahun sudah cukup bagi mereka untuk membuat kota makam darah menjadi tempat yang tidak bisa dihancurkan. Jika mereka dengan tergesa-gesa memasuki kota makam darah, saya khawatir mereka kemungkinan besar akan dikalahkan. Terlebih lagi, sejauh ini, mereka tidak tahu apa tujuan sebenarnya dari Lord of the Blue Tomb. Begitu penilaiannya salah, maka seluruh 6 besar pada dasarnya tidak akan bisa lolos dari bencana. Ada liontin giok di tangan Patriark kuno, setidaknya jika liontin giok ini utuh, tidak dapat dengan mudah ditembak. Jika langkah terburuk benar-benar tercapai, maka semua pembangkit tenaga listrik di klan harus ditransfer sebelum mereka dapat diserang. Master Sekte Qizong menatap kota makam darah di depannya, dan sinar cahaya melintas di matanya. Kali ini dia bermain terlalu besar. Dan ketika mereka mendengar kata-kata kepala klan kuno, makhluk abadi lainnya hanya perlu menekan konflik di hati mereka. Alasan mengapa Patriark klan kuno memiliki status dan otoritas yang begitu tinggi jelas bukan hanya karena kekuatannya, tetapi yang lebih penting, begitu dia memulai perang dengan makam darah, dia pasti akan sangat diperlukan bagi mereka yang bertarung melawan penguasa makam darah. Jika dia tidak mau melakukan ini, maka mereka mungkin tidak memiliki modal untuk melawan Lord of the Blood Tomb sama sekali. Sungai 3000 Ruoshui memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan juga membutuhkan dukungan balas dendam yang besar di belakangnya. Sekitar setiap bulan, Sungai 3000 Ruoshui suatu hari akan berada dalam periode kelemahan. Kekuatan sungai juga akan berkurang. Dan beberapa hari kemudian, periode kelemahan berikutnya, jika Anda benar-benar tidak takut mati, maka Anda dapat memilih hari itu untuk mencobanya. Patriark keluarga Lan memandang 3000 saluran air yang lemah di depannya. Namun,
Ketika kalimat ini jatuh, wajah semua orang tidak tampan. Dalam menghadapi kehidupan nyata dan kematian, siapa yang tidak takut mati? Hidup adalah sumber segalanya, mati tidak ada yang tersisa. Terlebih lagi, bagaimana mereka bisa rela menyerah begitu saja karena mereka berhasil memiliki kekuatan dan status mereka saat ini, Kota Roh Kudus. Kota yang awalnya bising dan ramai ini juga telah benar-benar tenang selama periode waktu ini. Karena, saat ini ada 10 dewa abadi yang berkumpul di Kota Roh Kudus ini. Ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik teratas di 6 besar di kota ini. Meskipun area Kota Roh Kudus sangat besar, untuk Yang Maha Kuasa, seluruh Kota Roh Kudus dapat dilalui dalam waktu singkat. Terlebih lagi, di Kota Roh Kudus, yang terhubung ke base camp dari semua tingkat kekuatan, ada susunan teleportasi, dan yang kuat dari setiap keluarga dapat bergegas ke Kota Roh Kudus pada saat pertama. Jadi ketika darah kuburan merajalela, Kota Roh Kudus hampir menjadi banyak orang. Peras kepala Anda di mana Anda ingin masuk. Namun, di bawah perasaan hati-hati, arus bawah melonjak di kota berusia 1000 tahun ini. Di bawah permukaan yang tenang, badai akan menyerang. Keluarga Murung. Ketika Murong Qingcheng melihat orang yang dikenalnya di depannya, sedikit kepahitan muncul di wajahnya. Jika satu-satunya orang yang datang adalah Murong Qingyun, dia akan bertingkah seperti anak manja. Dan setelah dia lembut dan keras, kakaknya pasti tidak akan membiarkannya kembali ke keluarga Murong. Namun, orang yang datang kali ini bukan hanya Murong Qingyun, tetapi juga ayahnya, Murong Qingtian. Sebagai kepala keluarga Murong, Murong Qingtian memiliki banyak urusan keluarga yang harus ditangani. Murong Qingtian tidak banyak bicara tentang keinginan Murong Qingcheng. Namun, kedatangan Murong Qingtian kali ini membawa perasaan tidak nyaman yang kuat bagi Murong Qingcheng. Murong Qingcheng memandang Murong Qingtian yang acuh tak acuh, buru-buru berlari ke sisi Murong Qingtian, memeluk lengan Murong Qingtian dan berkata, "Ayah, mengapa kamu di sini?" Jika seorang ayah ingin melihat putrinya, itu harus menjadi putri yang kembali. Di sana tidak ada alasan untuk mengganggu ayahku untuk datang menemuiku secara langsung. Ketika Murong Qingtian mendengar kata-kata ini, masih ada ekspresi ketidakpedulian di wajahnya. Ketika Anda kembali menemui saya tidak tahu berapa kali saya memerintahkan Anda untuk kembali, tetapi jam berapa Anda kembali. Murong Qingtian yang tidak mengatakan apa-apa membuat Murong Qingcheng tertunduk, dan akhirnya dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke Murong Qingyun. Murong Qingyun melihat ke arah Murong Qingcheng untuk meminta bantuan. Awalnya saya merasa harus pura-pura tidak setuju. Setelah ayah saya mengajari adik saya pelajaran yang baik, saya perlahan memohon kepada ayah saya. Namun, ketika mereka bertemu dengan sepasang mata Murong Qingcheng, Murong Qingyun melupakan segalanya dan berkata langsung, "Ayah, saudara perempuan." Qingyun, Qing Feng keluar dari alam rahasia ruang dan waktu dan hanya membawa seseorang ke keluarganya dan terus mundur di Kota Roh Kudus. Sebagai kakak laki-laki tertua, haruskah kamu peduli padanya? Murong Qingtian memandang Murong Qingyun dan terganggu langsung jalan. Ketika Murong Qingyun mendengar ini, dia segera mengangguk dan berkata, "Ayah mengajari saya pelajaran, saya akan pergi sekarang." Setelah mengatakan ini, Murong Qingyun menatap tak berdaya pada Murong Qingcheng, dan kemudian menghilang di depan mata Murong Qingcheng. Murong Qingcheng memandang Murong Qingyun, yang telah menghilang tanpa jejak, dan berkata dengan sedikit, "Ayah, saudara tidak memiliki pendapat di depan Anda. Bagaimana Anda bisa membiarkan dia mewarisi posisi patriark keluarga?" Murong Qingtian memandang Murong Qingcheng, ketidakpedulian di wajahnya menghilang, dan kemudian berkata, "Kamu masih tahu ada yang namanya keluarga?" Sebuah kata yang sepertinya harus disalahkan, tetapi itu membuat Murong Qingcheng merasa masam. Melihat Murong Qingtian, Murong Qingcheng diam-diam menundukkan kepalanya dan berkata kepada Murong Qingcheng, "Putri kembali saja dengan ayah, jangan biarkan ayah khawatir lagi." Hubungan ayah-anak berusia 100 tahun, meskipun Murong Qingtian adalah patriark dan sibuk dengan urusan, dia sangat mencintai putri ini. Apakah itu Murong Qingyun atau Murong Qingfeng, karena hubungan keluarga, dia telah menanggalkan terlalu banyak hal dari mereka dan menempatkan banyak tanggung jawab di pundak mereka. Anak laki-laki perlu dibesarkan miskin, anak perempuan perlu dibesarkan kaya. Di dunia ini di mana pertempuran ki dihormati, yang kuat adalah segalanya. Untuk putri yang tidak memiliki cara untuk berkultivasi ini, sebenarnya, Murong Qingtian berharap dia dapat menyelesaikan kehidupan biasa ini dan menjalani kehidupan biasa. Dengan perlindungan keluarganya, Murong Qingtian juga percaya bahwa dia bisa melakukan ini.
Namun, hal-hal biasa dari Murong King Cheng membuat kehidupan yang luar biasa. Meninggalkan keluarga dan memasuki kamar dagang. Dari ketidakjelasan hingga menjadi juru lelang teratas, keberanian ini telah melampaui pria kokoh yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kemunculan Huik Suedan, dari juru lelang yang sangat dinanti hingga penyihir menakutkan yang dibenci semua orang, dia sekali lagi menjadi dewi yang sangat dinanti. Pasang surut ini tak tertahankan bahkan untuk pria bertulang besi, tetapi Murong King Cheng, yang tidak memiliki kekuatan pendendam, dapat menahannya. Memudar dari lingkaran juru lelang yang paling menarik perhatian, dia berubah menjadi malaikat berpakaian putih di antara divisi berdarah besi dari kota Roh Kudus. Langit kecil ditopang dengan kekuatan yang lemah. Dalam hidupnya yang singkat, dia keluar dari keindahannya sendiri. Sebagai seorang ayah, ia harus bangga pada putrinya. Namun, dia tidak tahu apa tujuan Murong King Cheng, atau apa yang akan terjadi selanjutnya. Murong King Tian menatap lurus ke arah Murong King Cheng, seolah-olah dia tidak bisa melihat cukup dalam seumur hidup. Dan Murong King Cheng tiba-tiba merasa sangat tertekan dan sangat tidak nyaman. Namun, Murong King Cheng tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap Murong King Tian. Setelah menonton untuk waktu yang lama, Murong King Tian tiba-tiba mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh kepala Murong King Cheng. Oke, saya kebetulan datang ke kota Roh Kudus untuk menghadiri pertemuan. Dan saya baru saja datang untuk melihat Anda, ingin kembali keluarga, maka kamu harus tinggal di kota Roh Kudus selama ini. Ketika Murong King Cheng mendengar kata-kata ini, dia merasa bahwa dia salah dengar. Anda harus tahu bahwa ayahnya sangat menentang dia tinggal di kota Roh Kudus sebelumnya, terutama setelah kelahiran Yue Feng. Dia merasa bahwa kota Roh Kudus tidak aman, jadi dia hampir tidak mengikat Murong King Cheng kembali. Murong King Cheng memandang Murong King Tian, tersedak dan ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa di sudut mulutnya. Murong King Tian membalik pergelangan tangannya, dan tiba-tiba sebuah cincin dan kartu giok muncul di tangannya dan berkata kepada Murong King Cheng, kamu harus menyimpan cincin ini dan kartu giok ini dengan baik, ketika kamu menghadapi ancaman. Jatuhkan darahmu pada token giok ini, dan saya akan datang. Jika saya tidak datang, Anda akan menjatuhkan darah Anda ke kalung itu. Ketika Murong King Tian selesai mengucapkan kata-kata ini, dia menyerahkan token dan cincin di tangannya kepada Murong King Cheng dengan ekspresi serius. Dan Murong King Cheng mengambil token di tangannya dan merasa sangat tidak nyaman. Tetapi melihat mata Murong King Tian, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, putriku mengerti, terima kasih ayah. Ketika Murong King Tian mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, oke, jangan pikirkan itu. Tunggu sampai ayah selesai dengan waktu ini untuk datang menemuimu. Ketika Murong King Yun selesai mengucapkan kata-kata ini, dia menyentuh kepalanya dan menghilang langsung dari pandangan Murong King Cheng. Dan Murong King Cheng melihat ke ruang kosong di depannya, dan tidak mengerti mengapa ayahnya tiba-tiba menghentikannya untuk kembali ke kota Roh Kudus. Namun, setelah melihat barang-barang yang diberikan ayahnya, Murong King Cheng menutupi barang-barang di tangannya ke dadanya. Masih ada sedikit kelembutan di sana, dan senyum muncul di sudut mulut Murong King Cheng. Namun, ketika Murong King Cheng mengenang perawatan ayahnya, sesosok muncul di samping Murong King Cheng dan berkata dengan hormat, Nona Yunyun dan Nona Wanyi ada di sini, mereka ingin bertemu Nona. Ketika Murong King Cheng mendengar kata-kata ini, dia menepuk dahinya, lalu meletakkan cincin yang diberikan Murong King Yun di tangannya, memegang token di tangannya dan berjalan ke kejauhan. Ketika Murong King Cheng pergi, ruang berfluktuasi untuk sementara waktu, dan sosok keluar langsung, itu adalah Murong King Tian. Gadis bodoh, tidak ada alasan di dunia ini bagi seorang anak perempuan untuk melihat ayahnya pergi. Sudut mulut Murong King Tian menunjukkan radian. Keluarlah, aku tahu kamu belum pergi jauh. Kata-kata Murong King Tian disampaikan secara langsung, tetapi jelas hanya orang-orang tertentu yang bisa mendengarnya. Tidak lama kemudian, sosok berjalan keluar dari ruang, itu adalah Murong King Yun yang dipukuli oleh Murong King Tian untuk melihat Murong King Feng. Hanya saja Murong King Yun, yang keluar saat ini, tidak memiliki kemudahan yang dia miliki ketika menghadapi Murong King Cheng barusan, juga tidak memiliki kepatuhan yang sama di depan Murong King Tian. Jika Murong King Feng barusan adalah kakak dan anak tertua, maka saat ini dia adalah tuan muda dari keluarga Murong. Bukankah mereka semua membiarkanmu melihat King Feng? Murong King Tian memandang Murong King Yun dan berkata, karena King Feng benar-benar dalam pengasingan, bagaimana saya bisa dengan mudah mengganggunya? Murong King Feng membalas, tetapi ketika menyangkal kalimat ini, Murong King Feng berkata,
Darah jiwa muncul di dekat keluarga Murong kami kali ini. Masalah ini jelas tidak sederhana. Dan beberapa Immortal Supremes yang pergi ke kota makam darah tampaknya telah mengalami kemunduran besar, dan mungkin sulit bagi mereka untuk kembali. Mungkinkah makam darah benar-benar memiliki tujuan lain? Mereka mengincar kita keluarga Murong. Petik 2. Murong Qingtian berkata, meskipun darah jiwa datang ke tempat suci keluarga kami kali ini, itu tidak menimbulkan masalah besar. Namun, tampaknya itu memang memeriksa sesuatu. Kali ini ada keberadaan puncak abadi tertinggi, jadi bahkan jika saya bergabung dengan tetua pertama, kami tidak dapat menjatuhkan mereka. Bagaimana? Tapi lain kali, saya khawatir itu tidak akan sesederhana hanya 2 orang. Kekuatan kota makam darah terlalu menakutkan. Jika penguasa makam darah datang secara langsung, saya khawatir bahkan keluarga Murong kami tidak dapat menolak. Meskipun saat ini ada lebih sedikit keabadian tingkat tinggi di kota Roh Kudus, tetapi setiap keluarga dapat datang cepat, dan yang paling aman adalah meninggalkan King Cheng di sini. Murong Qingyun mengangguk, lalu berkata, jadi, kerja sama kita dengan keluarga Lan. Murong Qingfeng mengangguk dan berkata, berita bahwa darah jiwa menargetkan keluarga Murong kami telah menyebar. Ini adalah pertanyaan apakah mereka bersedia bekerja sama dengan kami. Jika mereka tidak keberatan, maka, seperti yang Anda katakan, Murong Qingtian tahu bahwa membicarakan kerja sama sebelum bahaya di masa depan mungkin sangat berhasil, tetapi bahayanya adalah terhadap keluarga Murong mereka, jadi mungkin sudah terlambat untuk membicarakan kerja sama saat ini. Bloodgrave City, sebuah ruang terbuka. 3 pria berkumpul di sini, satu berbaju putih, satu berbaju biru, dan satu berbaju hitam. 3 orang, 3 warna berbeda, berdiri di sini membentuk pemandangan yang indah. Namun, saat ini, mereka bertiga tidak menunjukkan tanda-tanda relaksasi, melainkan agak waspada. Aku tidak tahu mengapa kamu membuat kesalahan tingkat rendah. Mengapa kamu meminta Raja Abadi untuk menguji garis bawah makam darah tanpa alasan? Dan kamu sangat ceroboh. Kamu bahkan tidak memperhatikan He Sunyang. Kamu tidak mengenal orang ini. Kekuatanmu. Gu Xuantong memandang Liu Feng tanpa jejak kesopanan, dan langsung menuduhnya. Apa yang kamu bicarakan, aku sama sekali tidak mengerti maksudmu. Liu Feng memandang Gu Xuantong dengan sedikit terkejut. Aku tidak tahu apa artinya. Baiklah, biarkan aku memberitahumu. Sebelum kita datang ke gedung Yingbin, Raja Abadi yang mencoba memprovokasi makam darah di depan pavilion Douji tidak pernah meninggalkan kamarnya. Namun, ketika kami datang ketika Anda berada di gedung Yingbin, Raja Abadi yang bermartabat benar-benar melakukan hal yang bodoh, Anda pikir itu terlalu kebetulan. Itu kebodohannya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Jika menurutmu ini adalah perintahku berdasarkan ini, itu sama sekali tidak meyakinkan. Saat itu, begitu banyak orang menyaksikan Gu Suner melemparkan 1000 keping racun di Lingzu dengan tangan mereka, mata sendiri. Kamu tidak percaya. Sekarang kamu belum melihat kontak apapun antara aku dan dia dan benar-benar mengatakan bahwa aku memerintahkannya. Bahkan jika kamu lebih kuat dariku, kamu tidak bisa salah denganku seperti ini. Liu Feng jelas sangat marah, dan dia mengabaikannya, dan tempat sakit Gu Xuantong langsung membuka bekas luka yang paling dalam. Gu Xuantong memandang Liu Feng, kilatan kemarahan melintas di matanya, dan niat membunuh berangsur-angsur melonjak. Jika dia tidak agresif pada awalnya, dia tidak akan dipaksa untuk menjadi begitu malu dengan kuno. Oke, karena saya berjanji untuk mengesampingkan semuanya. Kalau begitu mari kita kesampingkan keluhan pribadi kita. Saudara Liu, jangan marah, tetapi kita sering merasa seseorang mencoba mengikuti kita baru-baru ini. Sekelompok orang yang kita temui di alam rahasia waktu dan ruang sangat mirip. Kami hanya khawatir jika mereka mengambil keuntungan dari Anda ketika Anda sendirian, Anda mungkin dalam bahaya. Lagi pula, selama ini, yang kuat di makam darah seharusnya tidak benar kami mengambil tindakan. Satu-satunya hal yang perlu kita khawatirkan adalah sekelompok orang di gedung Yingbin. Jika ada bantuan dari Raja Abadi, maka kita tidak perlu terlalu khawatir. Merasakan asap mesiu yang kuat, Lan Bin berkata langsung. Jika mereka berdua bertarung, bahkan jika Gu Xuantong bisa menang, dia harus membayar harga yang mahal. Pertikaian jelas bukanlah pilihan yang bijak bagi musuh saat ini. Ketika Gu Xuantong mendengar kalimat ini, kemarahan di hatinya mereda dengan cepat, dan meskipun Liu Feng masih terlihat seperti dianiaya oleh Tianda, ekspresinya sedikit mereda. Dalam hal ini, mari kita turun ke bisnis.
Berita yang saya dapatkan adalah bahwa meskipun orang-orang di gedung Yingbin ini berasal dari seluruh universitas, mereka masih memiliki beberapa kesamaan. Beberapa adalah talenta muda dari latar belakang sederhana tetapi talenta luar biasa. Jun, meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki aspirasi untuk menjadi penguasa abadi, sangat mungkin untuk mencapai penguasa abadi. Ada juga beberapa yang merupakan pewaris pertama patriark dalam keluarga. Orang-orang ini sangat berbakat dan dilatih oleh keluarga sebagai patriark berikutnya sejak dini. Ada tipe orang lain, yaitu seseorang dengan posisi penting dalam keluarga tertentu. Secara keseluruhan, orang-orang yang berkumpul di gedung Yingbin kali ini mungkin adalah orang yang akan mendukung era di masa depan. Lan Bin memandang kedua manusiawi itu. Diperkirakan bahwa objek pelatihan utama dari banyak keluarga yang berafiliasi dari klan kuno kita langsung dikirim ke sini oleh makam darah. Gu Xuantong menghela napas keruh dan berkata, saya samar-samar telah menemukan beberapa informasi tentang Tuan Makam Darah. Hal-hal, dikatakan bahwa sekelompok orang kuat datang ke kota Makam Darah ribuan tahun yang lalu dan ingin menghancurkan seluruh kota Makam Darah. Namun, pada saat itu, tiba-tiba seseorang lahir dan memenggal sebuah kelompok orang yang ingin menghancurkannya. Orang yang kehilangan kota Makam Darah kemudian menjadi penguasa kota baru dari kota Makam Darah. Dan orang ini adalah penguasa Makam Darah saat ini. Sebagai tuan muda Sekte Qi, jangan katakan padaku bahwa ayahmu tidak memberitahuku tentangmu. Liu Feng melirik bagian Suan kuno. Ayah secara alami memberitahu saya. Hanya saja ketika kami mengirim beberapa raja abadi untuk memeriksa kota Makam Darah telah menjadi reruntuhan. Tanpa jejak vitalitas tidak ada penyelidikan. Sudah. Petik 2. Raja Peri, dengan kemampuan penguasa Makam Darah, dia tertipu dengan menciptakan ilusi. Namun, Gu Xuantong tidak mengejarnya. Gu Xuantong melirik Liu Feng, dan segera berkata, ketika penguasa Makam Darah memerintah kota Makam Darah, dia memberikan hal-hal terbaik kepada penduduk di sini. Selama ribuan tahun, penguasa Makam Darah ada di darah. Kota Makam, memiliki prestise yang sangat tinggi. Bahkan jika kita benar-benar berniat untuk menghancurkan kota Makam Darah, hal yang paling sulit adalah bagaimana menyelamatkan orang-orang ini. Jika kita benar-benar membunuh orang-orang ini, maka penguasa Makam Darah pasti akan melewati kekejaman pasukan tingkat 6 ke seluruh universitas. Kami tidak punya pilihan dalam masalah ini. Jika kekuatan tingkat super dapat bertahan secara stabil selama bertahun-tahun, itu lebih untuk menghindari pecahnya perang skala besar. Jika pasukan tingkat super memilih untuk melenyapkan banyak orang yang tidak bersalah di kota Makam Darah, maka landasan mereka akan hilang. Saya khawatir ini sulit. Tidak banyak orang di kota Makam Darah. Sepertinya ini adalah masalah yang diberikan Tuan Makam Darah kepada kita. Jika penduduk kota Makam Darah sama dengan Lord of Blood Tomb, kita akan membunuh mereka tanpa tekanan. Tapi jika itu hanya terlibat, maka kita akan berada di bawah banyak tekanan. Saya menggunakan Huan Shengtong untuk mendapatkan tata letak Makam Darah dari penghuni Makam Darah. Namun, saya tidak berani membuatnya terlalu jelas, dan pengetahuannya terbatas jadi tidak lengkap tetapi memiliki nilai referensi. Anda teman-teman lihat. Kata-kata Liu Feng adalah yang paling sederhana, tetapi itulah yang paling ingin mereka dapatkan, meskipun tidak lengkap itu dapat menghemat banyak masalah. Bahkan permusuhan Gu Xuantong terhadap Liu Feng berangsur-angsur berkurang saat ini. Liu Feng perlahan membuka peta, dan segera, sebagian besar kota Makam Darah ditampilkan di depan mereka. Ketika mereka berdua ingat, tangan Liu Feng secara bertahap terbakar dan membakar gulungan itu sepenuhnya. Ketika ketiga orang itu saling bertukar informasi, ketidakbahagiaan sebelumnya perlahan menghilang. Kali ini, tampaknya mereka benar-benar berencana untuk bergabung, karena hanya dengan bergabung, mereka memiliki harapan untuk menang. Di lantai 15 Pavilion Doji, Xiao Yan sedikit terkejut ketika melihat lantai 15 yang kosong. Tetapi ketika dia melihat dua orang di depannya, ekspresinya tidak bagus. Lantai 15 tidak dibagi menjadi keterampilan pertempuran penyimpanan seperti setiap lantai sebelumnya. Karena hanya ada 3 keterampilan bertarung di aula ini, dan Xiao Yan dapat dengan jelas melihat ketiga keterampilan bertarung ini. Ada lapisan pesona di tengah aula ini. Melalui pesona, Anda dapat melihat 3 gulungan mengambang di kehampaan. Ketiga gulungan ini semuanya memiliki suasana yang aneh. Meskipun mereka dipisahkan oleh lapisan penghalang itu, Xiao Yan masih bisa melihat kehebatan mereka. Bagaimana bisa sesuatu yang bisa membuat Lord of the Blood Tomb ditempatkan di lantai ini kualitasnya biasa saja?
Tentu saja, ketiga gulungan ini memang membuat Xiao Yan sangat tertarik. Namun, ketika dia melihat dua orang di depannya, Xiao Yan juga menjadi berhati-hati. Dengan keberadaan mereka, mungkin tidak mudah untuk menghilangkan keterampilan bertarung. Dua orang di depan Xiao Yan, salah satunya Xiao Yan kenal, adalah He Sunyang yang memotong lengan Raja Abadi di depan Paviliun Douji. Di alam rahasia ruang dan waktu, orang ini hampir membawa pergi si Tianyu, meskipun pada akhirnya si Tianyu dibunuh oleh Xiao Yan. Tapi itu karena orang ini tidak berada di sisi si Tianyu pada awalnya. Jika dia ada di sana, pada dasarnya tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk membunuh si Tianyu. Namun, konsentrasi dan alasan orang ini juga manusia. Bahkan jika seluruh tim makam darah dimusnahkan, dia tidak pernah muncul. Kesabaran semacam ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Namun, meski ada ketakutan di hatinya, bukan berarti Xiao Yan akan mundur saat ini. Ada tiga keterampilan bertarung di sini, dan setiap orang hanya dapat mengeluarkan satu keterampilan bertarung paling banyak. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Xiao Yan bisa mendapatkan keterampilan bertarung. Namun, ketiga skill bertarung ini mungkin juga memiliki level yang berbeda. Pada akhirnya, cara mendistribusikan ketiga skill bertarung ini tergantung pada kekuatan dan keberuntungan mereka. Matanya menyapu tubuh He Sunyang, dan mata Xiao Yan jatuh pada orang lain. Orang ini panjangnya sekitar 2 meter. Ada bekas luka di wajah kiri, yang menyebar langsung dari sudut mata ke rahang bawah. Sepasang mata menatap tirai tipis di depannya agak didambakan. Dia membayar banyak untuk sampai ke lantai 15, tetapi itu sepadan. Karena bahkan melalui lapisan tirai tipis ini, dia masih bisa merasakan keterampilan bertarung yang luar biasa di dalamnya. Adapun Xiao Yan dan He Sunyang di sebelahnya, dia hanya melirik mereka dan kemudian mengabaikan mereka. Dibandingkan dengan keterampilan bertarung di depannya, keduanya bukan apa-apa. Saya di sini untuk memecahkan penghalang di depan saya, dan kalian berdua memberi saya jarak. Namun, keterampilan bertarung di tengah adalah milik saya, dan Anda dapat membagi dua sisanya. Pria itu memandang keterampilan bertarung di tirai cahaya langsung dikunci ke keterampilan bertarung di tengah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka hanya bisa mengambil satu keterampilan bertarung, saya khawatir dia akan langsung mengambil tiga keterampilan bertarung. He Sunyang melirik pria di depannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mundur selangkah dengan ekspresi acuh tak acuh. Dan Xiao Yan memandang He Sunyang dan tidak peduli sama sekali, lalu melirik tirai tipis di depannya, sambil berpikir. Xiao Yan segera muncul beberapa meter jauhnya dalam sekejap. Xiao Yan dan He Sunyang sangat bekerja sama, dan pria itu sedikit terkejut. Pada saat ini, bukankah seharusnya mereka berdiri dan mengatakan bahwa orang yang menyatakan bahwa dia kuat akan dipilih terlebih dahulu? Namun, jika Xiao Yan dan He Sunyang tidak ikut campur, maka dia dapat mencoba yang terbaik untuk memecahkan tirai cahaya di depannya. Ki pertempuran yang kuat mengalir keluar dari tubuh pria itu, dan seluruh aula tampaknya terpengaruh oleh ki pertempuran ini, dan angin serta gelombang yang tak terlihat menyebar langsung ke sekeliling. Xiao Yan tidak punya pilihan selain memobilisasi Douqi untuk melawan fluktuasi Douqi ini. Meskipun pria ini suka menjadi pusat perhatian, tidak ada yang perlu dipilih tentang kekuatan ini. Namun, ketika gelombang ganas ini menyebar ke sekitar Paviliun Douji, lapisan penghalang tiba-tiba melintas dan langsung menelan gelombang yang disebabkan oleh pukulan ini. Kekuatan negeri dongeng puncak memang memiliki kualifikasi untuk didemonstrasikan di sini. Namun, ini adalah Paviliun Douji, dan tindakan pencegahan makam darah sudah dilakukan, dan tidak ada kesempatan bagi orang ini untuk menghancurkan tempat ini. Namun, He Sunyang menyaksikan pukulan gengsi menabrak penghalang di depannya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Jika keterampilan bertarung pamungkas mereka di makam darah diambil dengan mudah oleh Anda, lalu mengapa makam darah berdiri selama ribuan tahun di enam besar ini? Ledakan. Pukulan itu mengenai tirai cahaya di depannya. Lapisan tirai cahaya ini hanya sedikit penyok, tetapi segera kekuatan besar mengalir dari tirai cahaya, dan kemudian tirai cahaya yang semula cekung langsung memantul. Ledakan. Sesosok terlempar langsung, terbanting ke dinding di depannya, dan akhirnya meluncur ke bawah dinding. Xiao Yan melirik sosok yang terbang dengan sedikit simpati. Dari tatapannya, dia sepertinya terluka parah oleh kekuatan anti-shock ini. Dengan kondisinya saat ini, dia mungkin ingin merebut keterampilan bertarung terbaik. Tidak ada harapan. He Sunyang sepertinya sudah lama tahu tentang adegan ini, tapi dia secara alami tidak akan menghentikan siapapun yang mau menerobos tirai tipis ini dengan bodohnya.
Xiao Yan melihat tirai tipis di depannya, dan membatalkan rencananya untuk mengandalkan kekuatan kasar untuk menerobos tirai tipis. Xiao Yan menatap He Sunyang. He Sunyang hanya menatap tirai tipis di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah sedang menunggu sesuatu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju tirai tipis di depannya. He Sunyang tidak mengambil tindakan, mungkin salah satu alasannya adalah untuk menunggu pekerjaan, dan alasan lainnya adalah karena dia tidak tahu cara membuka tirai tipis di depannya. Namun, Xiao Yan jelas tidak punya rencana untuk menghabiskan waktu di sini. Silakan coba sendiri, jangan memaksakan diri. Jika Anda dapat memecahkan tirai tipis ini, Anda sudah berada di atas angin. Jika Anda gagal, Anda tidak akan rugi apa-apa. Ketika Xiao Yan datang ke tirai tipis ini, sekelompok api dilepaskan dari tangan Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan mengulurkan tangannya ke tirai tipis di depannya, dan Tian Huo dengan cepat melepaskan diri dari tangan Xiao Yan, menyebar ke arah ini. Lapisan tirai cahaya melingkar. Ini Skyfire, pria yang terguncang memandang api di samping Xiao Yan. Meski sedikit terkejut, bukan tidak mungkin dia menerimanya. He Sunyang sangat tenang, tidak khawatir sama sekali bahwa Xiao Yan akan memecahkan tirai cahaya di depannya, tetapi mengalihkan perhatiannya ke tirai tipis yang menuju ke lantai 15, di mana orang baru tampaknya akan masuk. Dan pria yang terguncang itu sedikit gugup. Dia datang ke sini dengan susah payah. Jika ada orang kuat di sini saat ini, kecil kemungkinan dia, yang terluka parah, akan dapat memperoleh keterampilan bertarung. Sesosok melewati langsung melalui tirai tipis dan mendarat di lantai 15 yang kosong. Ketika orang ini muncul, ada tekanan tak terlihat di aula. Meskipun ada senyum di wajahnya, tidak ada napas. Tetapi untuk pembangkit tenaga listrik yang berpengalaman, karakter seperti itu adalah keberadaan yang menakutkan. Ketika melihat bahwa orang yang masuk ke sini sebenarnya adalah orang ini, bahkan He Sunyang menundukkan kepalanya. Pilih 3 dari 3, sungguh membosankan. Saya pikir setidaknya selusin orang akan bisa masuk ke sini. Pengunjung itu melirik He Sunyang, Xiao Yan dan pria dengan bekas luka di wajahnya, menunjukkan sedikit warna kekecewaan. Selusin orang, apakah menurut Anda ini lantai pertama? Dapatkah seseorang dengan kekuatan masuk? Pria dengan bekas luka di wajahnya menegakkan dadanya dan berhasil menjaga dirinya tetap tenang. Kekuatan anti-shock baru saja membuat darahnya melonjak, tetapi sekarang dia tampaknya memiliki pesaing lain di depannya. Kemudian dia secara alami tidak bisa menunjukkan kelemahan. Dan dengan munculnya orang ini, Xiao Yan, yang terus-menerus mengeluarkan Skyfire, tidak ragu-ragu untuk memasukkan Skyfire ke dalam tubuhnya. Dan saat Skyfire yang membakar diambil kembali oleh Xiao Yan, suhu seluruh aula perlahan turun. Tapi melihat yang di depannya, bahkan Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa yang ini akan benar-benar muncul di paviliun Douji di lantai 15. Orang ini tidak lain adalah 3.000 perairan lemah yang ditemui Xiao Yan dan yang lainnya ketika mereka datang ke kota makam darah. Ini adalah sosok menakutkan yang sama sekali tidak kalah dengan Lord of the Blood Grave. Pada saat ini, bukan hal yang baik bagi orang ini untuk muncul di sini. Sunyang, bukankah kamu mengatakan kepada mereka bahwa keterampilan bertarung di sini secara otomatis akan memberimu kesempatan selama waktunya tiba? Apakah kamu bisa mendapatkannya tergantung pada kemampuanmu, kamu hanya perlu menunggu. Sanqian Ruoshui melirik ucapan selamat jalan sinar matahari. He Sunyang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya yang pertama di sini. Jika saya memberitahu mereka untuk memberitahu mereka setiap kali mereka datang, maka saya akan menjadi pelayan mereka. Bukankah saya harus mengantri lebih lambat dari saya? Ada apa lagi? Mengapa saya harus memberitahu mereka bahwa mereka memotong antrian dan menderita? He Sunyang mendengarkan kata-kata Sanqian Ruoshui dengan sedikit main-main. Dan pria yang terluka itu sangat marah ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia telah berada di kota makam darah ini lebih lama dari Xiao Yan, tetapi dia belum pernah melihat 3.000 Ruoshui, jadi dia tidak mengenalnya. Tetapi dalam waktu singkat ini, dia juga secara bertahap menebak identitas orang yang datang. Orang di depannya sepertinya tidak berada di sini untuk memperebutkan keterampilan bertarung. Xiao Yan mendengarkan percakapan antara keduanya dan melihat keterampilan bertarung di tirai tipis. Namun, Xiao Yan masih sedikit sadar, 3 keterampilan bertarung di sini dan keterampilan bertarung Xiao Yan sebelumnya mungkin setidaknya keterampilan bertarung tingkat menengah dari peringkat abadi.
Namun, sangat disayangkan meskipun Xiao Yan hanya tahu bahwa ketiga keterampilan bertarung ini luar biasa, Xiao Yan tidak dapat menyelidiki lebih lanjut. Sayang sekali orang-orang itu tidak ada di pavilion Douji ini. Dalam hal ini, meskipun kekuatan kelompok orang di luar agak berbeda dari milikmu, mereka masih bisa bermain denganmu dan menambah sedikit kesenangan untukmu. 3000 Ruoshui tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya, dan tirai tipis menuju lantai 15 segera menghilang. Dan dengan hilangnya tirai cahaya ini, sebenarnya ada 6 sosok yang berjalan langsung ke tirai cahaya ini, 3 alam peri tingkat tinggi dan 3 alam peri tingkat menengah. Dengan masuknya 6 orang ini, bahkan lantai 15 yang kosong tampak agak ramai saat ini, dan 6 sosok masuk ke sini dan melihat 6 keterampilan bertarung di tengah, menunjukkan sedikit kegembiraan. Awalnya terhalang oleh tirai tipis di lantai 15, mereka berpikir bahwa mereka mungkin tidak memiliki kesempatan dengan skill bertarung di dalamnya, tapi sekarang sepertinya masih ada kesempatan. Namun, ketika mata mereka tertuju pada Xiao Yan dan He Sunyang, ada ekspresi bermartabat di wajah mereka berenam. Ketiga orang ini mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memasuki lantai 15. Cukup untuk melihat betapa menakutkannya kekuatan mereka. Mungkin sulit untuk bersaing dengan mereka untuk keterampilan bertarung. Dengan munculnya 6 orang ini, Xiao Yan mengerutkan kening, samar-samar menebak tujuan dari 3000 Ruoshui. Namun, keterampilan bertarung adalah milik mereka, dan pavilion keterampilan bertarung juga milik mereka, jadi aturannya juga dirumuskan oleh mereka. Sanqian Ruoshui juga sepertinya merasakan ketakutan sedikit pun dari 6 orang yang muncul di belakangnya. Dia melihat 3 keterampilan bertarung di depannya dan berkata, ketiga keterampilan bertarung ini semuanya adalah keterampilan bertarung tingkat dewa. Juga milik kita, ada 3 keterampilan bertarung tingkat sangat tinggi di kota kuburan darah. Meskipun ketika kekuatan Anda mencapai tingkat tertentu, peran keterampilan bertarung menjadi semakin berkurang bagi Anda. Namun, ketiga keterampilan bertarung ini mutlak diperlukan untuk Anda. Eksistensi yang tidak bisa dicari. Setiap orang hanya bisa mengambil paling banyak satu skill bertarung. Tentu saja, itu juga merupakan izin bagimu untuk pergi dari sini dengan lancar. Ketika Anda melangkah ke lantai ini, maka tidak ada ruang bagi Anda untuk mundur sama sekali. Apakah mungkin untuk mendapatkan keterampilan bertarung dan keluar dari pavilion keterampilan bertarung dengan cara yang indah, atau tetap dalam keterampilan bertarung ini dengan keengganan dan di pavilion, itu semua tergantung pada kemampuanmu sendiri. 3000 Ruoshui berkata kepada 9 orang di depannya. Dewa Semu, bahkan Xiao Yan merasa sedikit sesak saat mendengar 3 kata ini. Ini sudah di luar tingkat peringkat abadi, dan makam darah bersedia menghabiskan begitu banyak darah untuk mengirim 3 keterampilan bertarung ini. Namun, setelah melihat He Sunyang, yang bertekad untuk menang, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Di antara 3 keterampilan bertarung, hampir pasti salah satunya adalah miliknya. Di antara 8 yang tersisa, jika mereka ingin mendapatkan keterampilan bertarung, saya khawatir mereka pasti akan bertarung sampai mati. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit beruntung. Untungnya, sekelompok orang yang mengikuti Lord of the Blood Tome tidak memasuki Do Skill Pavilion. Jika mereka melakukannya, mereka pasti bisa masuk ke sini. Dengan bakat dan kekuatannya, dengan begitu persaingan akan semakin ketat. Namun, ketika tatapannya menyentuh mata merah darah dari sekelompok orang itu, Xiao Yan tersenyum masam. Bahkan tanpa mereka, pertempuran di sini akan sangat sengit. Lagi pula, dengan intervensi 3000 Ruoshui, ini bukan lagi hanya pertempuran untuk keterampilan bertarung, tetapi juga pertempuran hidup dan mati. Pemenang akan kembali dengan hadiah, yang kalah akan mati. Sedikit waktu berlalu, dan semua orang menatap 3 keterampilan bertarung di depan mereka. Bahkan jika pertempuran belum dimulai, banyak orang sudah berkeringat di dahi mereka. Dan Sanqian Ruoshui melihat pemandangan ini dengan senyum di sudut mulutnya. Kali ini, saya tidak tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.